akan mengajak anak-anak ibu semua sekalian untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, siapa anak ibu yang ingin belajar dengan nyaman di kelas? Ya, semuanya ingin nyaman ya. Oleh sebab itu kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, anak-anak ibu akan membuat harapan dan impiannya untuk ke depan bagaimana kelas kita ini menjadi aman dan nyaman. Oke? Nah, di mana impian dan harapan anak ibu nanti akan menciptakan nilai kebijakan yang dapat anak ibu terapkan di kelas dan akan menjadikan disiplin positif pada diri anak ibu ke depannya ya. Ketika harapan dan impian yang telah dituliskan disepakati bersama-sama akan menjadi keyakinan kelas bersama. Apakah anak ibu siap untuk melaksanakannya nanti? Siap. Nah, sekarang ibu akan membagikan kertas stick note ya. Silakan anak ibu semua tulis apa saja harapannya ke depan agar kelas kita menjadi aman dan nyaman ya. Oke.
takutkan tempat duduk. Bacanya bagus. Kemudian saling sayang. Nanti teman-teman harus saling sayang. Kemudian kelas aman bersih. Kemudian sekolah aman, sekolah nyaman. Permisi apabila keluar kelas, ya minta izin ya sama guru kalau keluar kelas ya. Kemudian ada yang dengan cara saling menghargai. Nanti kita harus saling menghargai. Kemudian saling menghargai juga. Ingin kelas nyaman dan bersih, berarti kelasnya harus bersih ya. Sepakat. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, saling aman, saling sayang. Kelas menjadi bersih dan aman. Keyakinan di kelas nyaman dan tentram. Kemudian ada penulis, saya ingin ciptakan semuanya aman, disiplin belajar. Nah, oke. Semuanya bagus ya. Tapi kita ambil kesimpulan saja, cukup 5 saja supaya diingat dan nanti betul-betul yakin akan kita laksanakan ke depan. Pertama, kesimpulan. Coba siapa yang mau ke depan? Ada spidol? Yang pertama, ibu ambil kesimpulan di sini. Ada juga yang menulis tadi tidak terlambat ya, kita bacakan. Nah, berarti hadir. Yang pertama kita siapa ketua kelas yang bisa menuliskan di depan? Yakin yang pertama? Nah, kita tulis. Tulis yang pertama kesimpulannya datang tepat waktu. Sesuai dengan tadi ya, datang tepat waktu. Kemudian apa lagi tadi nak? Menjaga. Mau kelas yang bersih tadi kan? Nah, berarti kesimpulannya kalimatnya menjaga. Iya, yang kedua. Yang pertama datang tepat. Berarti tidak ada boleh yang terlambat. Yang kedua, tadi semuanya mau kelas yang bersih. Berarti menjaga. Ya, menjaga kebersihan kelas. Apalagi tadi baca tadi baca tadi. Menjaga kebersihan kelas. Ada juga tadi yang menulis. Ya, apa nak? Ya, saling menghargai. Berarti poin ketiga, saling. Kalau saling menghargai itu bagaimana? Kita tidak boleh ejek-ejekan, ya. Tidak boleh apa lagi? Membuli. Bagus. Yang ketiga, saling menghargai. Ayo apa lagi tadi banyak yang ditulis semuanya. Apa? Iya. Disiplin. Disiplin dalam belajar ya. Nanti ketika belajar kita harus betul-betul belajar, nggak boleh main-main. Itu namanya disiplin. Oke. Disiplin belajar bagus. Yang kelima, apa tadi kelima? Berbicara sopan, saya berbicara dengan sopan apa tadi? Kalau kita mau keluar apa tadi? Berarti ya izin kalau mau, ya izin kalau mau ke WC. Oke, saya pun cukup 5 saja ya. Oke, terima kasih. Nah, udah jadi ya. Ini adalah kesepakatan kelas kita yang kita buat bersama tadi ya. Oke. Nah, ini adalah dari kita untuk kita. Yakin akan menjalankannya ke depan? Yakin. Mari kita baca bersama kesepakatan kita. Yang pertama adalah artinya tidak boleh. Yang kedua, apalagi di dalam
Misalnya kita sudah sepakat nih datang tepat waktu, tapi ada yang terlambat. Apa konsekuensinya? Kena hukum. Kita sepakati bersama. Sanksi. Ya, sanksinya apa? Membawa buku. Membawa buku. Ada yang lain? Ayo, konsekuensi yang tidak menjalankan keyakinan kelas. Oke, yang pertama apa kalau tidak menjalankan kelas? Apa tadi, Nak? Membawa buku ya? Buku apa? Oke, buku tulis ya? Membawa buku ya? Ada lagi yang lain? Mau buat surat pernyataan mau terlambat? Coba ya, dari kalian apa? Nah, kalau kita sudah yakin, sepakat, kalau kita lambat itu ada konsekuensinya. Ayo, apa lagi? Kalau tidak, nah, kalau tidak dijalankan, Buat surat pernyataan. buat surat pernyataan ya, oke? Sepakat? Oke, membuat surat pernyataan. Kalau tidak akan mengulangi lagi ya. Yang ketiga, Tidak keluar main. boleh ya, harus sepakat ya. Yang melanggar kelima aturan ini salah satunya saja berarti dia tidak boleh istirahat hari itu ya. Oke, tidak keluar. Bagus. Nah, ada lagi? Masih ada? Sudah update, oke? Kalau sudah, ditandatangani oleh ketua kelas. Ayo, Judika, tanda tangan nih. Ini sudah kita sepakati ya. Maju ya. Iya. Nah, baik. Nah, sekarang keyakinan kelas kita sudah selesai. Kita sepakati ada 5 kesepakatan kita yang harus kita jalankan ke depan. Dan kalau ada yang melanggar akan kena konsekuensi ya. Nah, konsekuensinya tadi apa? Konsekuensinya? Oke, sepakat? Baik, kalau begitu. Nah, baiklah Nenek Ibu, sekarang untuk membuat keyakinan kelasnya proses di sini. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada siang hari ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 22 Pekanbaru Ibu Rasmawati, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SDN 22 Pekanbaru Ibu Aan, beserta seluruh majelis guru, beserta ibu-ibu dari PPG. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini, sebelumnya ayo kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Yuk, tegak dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh seperti kereta
pundak. Oh iya, enggak orang. Bapak dengan Pak itu. Oke, kalau saya bilang hujan rintik-rintik, gini kan pundak temannya. Oke, kalau yang kedua hujan batu-batu di toko. Kemudian hujan badai-badai ditepuk. Kemudian petir menyambar goyang. Oke Bapak Ibu, kita coba dulu. Hujan, Bapak Ibu dipandu oleh Ibu kita Bu Aziza. Mulai ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hore. Nggak terbalik dulu, masa yang saya. Iya, nggak terbalik. Ibu. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hore. Oke, kita lemaskan otot-otot kita dulu tadi ya Bapak Ibu. Baiklah, sekian ice breakingnya, kita lanjut ke acara inti kita pada siang hari ini. Acara kita pada siang hari ini adalah penyampaian budaya positif oleh Ibu Rasmawati SPDSD. Kepada Ibu Rasmawati kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah segar? Ya, dari pagi ngajar ya, jadi mudah-mudahan dengan ice breaking tadi aura positifnya keluar ya Bapak Ibu ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Pekanbaru beserta adik-adik mahasiswa. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, tentunya dukungannya kepada saya sehingga bisa meluangkan waktunya pada siang ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh saya. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar terlaksana sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, karena di sini kita semua alhamdulillah rata-rata semuanya sudah guru penggerak ya Bapak Ibu. Tentu tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif atau disiplin positif. Ada yang bisa? Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Bapak Ibu? Oke. Disiplin positif itu adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita terapkan kepada anak didik kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu disiplin positif ini punya tujuannya Bapak Ibu. Kira-kira apa tujuannya? Tujuan kita menerapkan budaya positif terhadap anak-anak. Ada Tuhan? Oke. Ini kita satu nggak apa ya? Saya mencoba untuk menjawab
mungkin budaya positif ini berdampak kepada lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Nah, terima kasih Bu Aan, bagus, terima kasih saya ucapkan. Nah, jadi di sini tujuannya adalah agar siswa kita bertanggung jawab dan lebih sadar dan terhadap suatu tindakan yang mereka lakukan. Jadi harapan kita, anak kita ke depan bisa bertanggung jawab dan apa yang mereka lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari di sekolah. Nah, jadi harapannya nanti ketika anak kita sudah memiliki disiplin positif, anak-anak kita mampu mengontrol dirinya untuk melakukan suatu tindakan. Ya Bapak Ibu, misalnya, kenapa kita tidak boleh terlambat? Kenapa kita harus hadir tepat waktu? Nah, apa gunanya? Nah, tentu di sini sadarnya supaya kita bisa disiplin. Nah, disiplin ini kan kalau bisa bukan karena hukuman, bukan karena dari orang lain, atau karena ada konsekuensi yang akan diberikan. Tapi disiplin ini kita bangun ke diri anak itu bagaimana anak itu punya kesadaran. Oh, ternyata kalau kita disiplin berguna untuk kita ke depan. Jadi benar-benar dari dalam diri anak tersebut. Ya Bapak Ibu, nah kita bagaimana cara kita bangunnya? Kita tumbuhkan kesadaran dari anak tersebut supaya mereka tidak merasa terpaksa. Nah, bagaimana cara? Nah, itulah kebiasaan tadi ya Bapak Ibu. Bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya dirinya, kemudian betul-betul melakukan dari dalam hati mereka sendiri. Nah, di sini tadi disiplin positif itu mereka menyadari bahwanya memberikan tindakan itu motivasinya bukan dari orang lain tapi dari diri anak tersebut. Nah, disiplin positif ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya yang bisa kita terapkan di sekolah. Contohnya apa? Bapak Ibu, yang biasa kita terapkan sehari-hari lah, seperti kita di depan salam ya, salam, sapa itu kan termasuk disiplin positif ya Bapak Ibu. Senyum, sapa, menyambut anak di depan, kemudian mendisiplin anak supaya bagaimana tidak terlambat, kemudian dalam memberi tugas, itu salah satu dari sekian banyak disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, itulah gambaran dari sekilas budaya positif ya, disiplin positif. Oke, Bu Aan, tolong di next. Lanjut aja Bu Aan. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar. Jadi kita bersama-sama saling mendukung untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik dari kebiasaan-kebiasaan itu menjadi karakter yang baik untuk warga sekolah, baik oleh anak sendiri ataupun guru. Kita sebagai guru, tentu kita sebagai guru harus terlebih dahulu memberikan contoh kepada anak bagaimana kita menerapkan sehingga anak itu bisa mengikuti kita. Bapak Ibu, kebiasaan itu membentuk sebuah budaya. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, tentu dia akan menjadi budaya. Artinya tidak ada keterpaksaan lagi, memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Oke, next one. Nah, dari pernyataan tadi kan akan timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pentingnya suasana positif di lingkungan kita, Bapak Ibu? Penting tidak suasana nyaman di sekolah kita? Penting ya. Nah, oke. Itu sangat penting karena suasana belajar aman dan nyaman tentu akan membuat pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Nah, kemudian pertanyaan berikut yang muncul adalah apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Bapak Ibu bisa tolong bantu jawab, ada tidak hubungannya? Kalau kita menciptakan suasana positif, ada nggak pengaruhnya ke proses pembelajaran kita setiap hari? Oke, anak bisa jadi. Oke, ketika suasana sudah nyaman, tenang, tentu anak-anak akan mudah dengan senang hati menerima pelajaran yang diberi oleh guru. Bagaimana kalau tidak nyaman? Tentu anak tidak akan bisa menerima pelajaran. Nah, itu pentingnya salah satu imbasnya kepada pembelajaran di kelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk kita sebagai pendidik, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Nah, selama ini kan secara tidak sadar kita sebenarnya sudah melaksanakan ini ya, budaya positif ini seperti tadi kita di setiap pagi di depan
kita menyambut anak, salam, senyum. Kemudian kita juga mendisiplinkan anak, menjaga kebersihan, potong kuku, merapikan rambut, ya Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya sudah kita kerjakan. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir itu bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila ya sudah ya, rasanya sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau belum, apa yang menurut kita masih perlu diperbaiki? Ada tidak yang masih perlu kita perbaiki? Karena kita setiap akhir semester itu kita perlu mengadakan evaluasi apa yang masih kurang, refleksi ya Bapak Ibu ya. Apa yang mesti kita perbaiki lagi? Apa yang mesti kita tambah kira-kira? Masih ada Bapak Ibu? Disiplin rambut. Iya ya, tentang kerapian ya Mbak Rian ya. Kerapian atau dalam segi berpakaian kadang-kadang anak kita kan ada juga tuh rambutnya tuh sudah panjang. Nah itu yang perlu kita ingatkan. Kita jangan bosan karena itu yang disebut dengan kebiasaan ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, menurut standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. Interaktif, 2. Inspiratif, 3. Menyenangkan, kemudian menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan terakhir memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Next one. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Ikat saya ini kayaknya perlu 2 orang untuk mempraktekkan. Semua juga boleh ya, berpasang-pasangan lah kalau gitu ya. Bapak Ibu mohon berdiri sebentar. Ini nggak mungkin berdua, Pak Rian sama Rian aja. Rian besar dan Rian kecil, silakan. Nah, di sini kita akan mempraktekkan untuk yaitu diharapkan semuanya satu orang mengepalkan buku tinjunya seperti ini ya. Nah, satu orang saja, karena yang satu orangnya adalah bertugas untuk membuka dari kepalan tinju itu. Nah, yang satu berusaha menahan, yang satu berusaha membuka. Ya, nah di sini cara kerjanya adalah bisa tidak yang berusaha membuka tadi, karena yang satu tadi berusaha menahan. Nah, cobalah Bapak Ibu, ayo kita coba. Nah, iya. Ini anggap ini yang di A nih, yang di sebelah yang mengepalkan tinju, yang mempertahankan suatu benda itu sangat berharga bagi dia. Tapi orang ini yang merebutnya bisa tidak mempertahankan, yang satu tadi bisa membukanya. Ayo, nah bagaimana? Bisa nggak bukanya? Nah, bisa. Nah, yang satu berusaha menahan, yang satu membuka maksa. Ah, susah kan? Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tadi, bagaimana Bapak Ibu bisa nggak bukanya? Kalau bisa dipaksa ya, tapi dengan kondisi tangan terbuka atau banyak akibat yang disebabkan oleh pemaksaan tadi, dan itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa membuka buku tinju kawan kita tadi itu dengan cara yang lembut, ada keikhlasan dari yang mempertahankan tadi supaya sama-sama enak. Nah ya, bagaimana caranya? Nah inilah gambarnya Bu ya. Sesuatu yang kita paksakan dari anak itu memang tidak bisa. Ya, next Bu. Nah, pertanyaan yang muncul dari kegiatan kita tadi, apakah Anda yang membuka tadi ya, membuka kepanjangan, mengapa susah gitu ya? Mengapa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Kalau iya, karena ada sesuatu yang berharga dalam kan mencoba direbutkan, tapi yang tadi coba mempertahankan. Anggap saja yang pertama itu anak murid, kita mencoba membuka alam pikirannya ya supaya kita berjalan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang menutup kepalan tangan Anda, mengapa alasan Anda
ya. Kemudian terakhir, hah? Iya, dia dibujuk kan? Karena dia tidak ikhlas, belum mau dia membuka diri. Kemudian terakhir, sesungguhnya siapa yang memegang kendali dari kegiatan tadi itu? Iya, yang mengapa? Dia yang mengendali, dia berusaha macam mana pun dipertahankannya tuh, karena ada sesuatu yang berharga. Sementara yang membuka tadi berusaha, kalau bisa dibuka itu dengan paksa, saya bilang tadi hasilnya pasti tidak baik karena ada unsur keterpaksaan. Di toko pakai palu dibuka tangannya, tapi kan hasilnya kan nggak bagus kan, tidak sama-sama ikhlas. Oke, nah di sini next one. Nah, di sini dari ilustrasi tadi kita bisa mengambil makna bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa anak, kita harus ada lagunya. Setelah dia tepat di hatinya. Ya, jadi kita harus menyentuh hatinya. Ada keikhlasan dia membuka diri dan menyerahkan diri, dan kita kan tidak sulit kalau seperti itu. Oke? Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi sesungguhnya yang memegang kontrol tadi adalah diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan kepada anak murid kita, bagaimana kita menyentuh hatinya sehingga dia bisa menerima kita. Jadi kita tidak ada boleh unsur pemaksaan. Seterusnya, oke deh. Next. Nah, oke. Bapak Ibu, selanjutnya dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Tadi sudah kita bahas ya, disiplin itu adalah perilaku baik ya yang kita lakukan setiap hari. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan? Nah, tadi juga sudah kita bahas, kebijakan itu banyak ya, nilai kebijakan itu seperti tadi saman. Nah, mari kita bahas nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kita kembali lagi, Pak Bu. Sekarang kita lihat makna dari kata disiplin. Nah, tadi di awal juga saya singgung yang dimaksud dengan disiplin. Di sini kita mendengar kata disiplin. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Hukuman, Bu. Disiplin ya, artinya kita tata tertib, teratur. Oke, semuanya benar ya Bapak Ibu ya. Disiplin itu terkait dengan tata tertib, peraturan. Tapi di sini terkaitnya dengan budaya positif, bagaimana disiplin itu adalah benar-benar dari diri anak tanpa ada unsur keterpaksaan atau karena takut dihukum atau takut konsekuensi. Nah, jadi dari pembiasaan itulah kita tumbuhkan kesadaran anak bahwa disiplin itu memang dibutuhkan, diperlukan, karena itu juga bermanfaat nanti sampai mereka dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Nah, di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya Bapak Ibu, apalagi kita sudah belajar ya di budaya positif ini, baik di segitiga restitusi, itu kita tidak dianjurkan lagi memberi hukuman kepada anak, karena tidak baik untuk mental anak. Nah, kalaupun kita memberi hukuman harus yang bersifat positif atau bersifat mendidik. Hal negatif lainnya yang ditimbulkan dari hukuman itu adalah anak akan menjadi sakit hati atau dendam. Nah, ketika anak sudah perasaannya sudah merasa tidak enak, tentu berakibat kepada diri anak tersebut dan tidak
Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kenapa bisa orang disiplin itu merasa tidak nyaman? Karena ada unsur keterpaksaan. Nah, di sini kita bagaimana anak-anak kita termasuk kita sendiri, disiplin ini bukan sesuatu yang terpaksa. Benar-benar dari hati kita menyadari bahwa kita butuh disiplin itu. Misalnya tadi kan kita butuh hadir tepat waktu, butuh kita apalagi istilahnya itu bro, butuh menyelesaikan tugas tepat waktu dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau sudah merasa terpaksa, disitulah yang menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, di sini kita berusaha bagaimana anak disiplin menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya tidak ada merasa terpaksa. Kemudian Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya kalau kita mau merdeka, tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin, ya Bapak Ibu. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, bagaimana di sini kita mendisiplinkan diri kita sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain. Karena kalau orang lain memerintahkan kita harus begini itu, pasti kita tidak nyaman kan? Nah, disitulah butuh kesadaran diri kita untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, di peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Artinya merdeka pada diri kita. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, apa yang dilakukannya? Mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dan dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordigheid itu salah satu menjadi sisinya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam pada umumnya. Nah, adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik kita punya tujuan adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Nah, sebenarnya nilai kebajikan itu sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Kemudian bernalar kritis. Yang berikutnya berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu yang sudah kita menjadikan kebiasaan setiap hari sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Next. Nah, apa yang dihasilkan dari
Toleransi ini tentu karena Indonesia ini adalah negara yang beraneka suku bangsa, tentu toleransi dalam bidang saling menghargai di bidang agama, adat istiadat, ya, suku bangsa, bahasa. Nah, kita tanamkan pada diri anak kita adalah sikap toleransi. Karena kalau sudah toleransi tertanam dalam diri anak kita, maka kita akan aman, ya, tidak ada saling ejek. Nah, kemudian adalah rasa hormat. Dari disiplin positif tadi akan tumbuh rasa hormat kepada orang tua, kepada guru, kemudian sayang kepada teman. Yang berikutnya adalah integritas, ya. Selanjutnya mandiri. Kita melatih anak-anak kita mandiri, mengerjakan semuanya mandiri sendiri, ya Bapak Ibu. Selanjutnya menghargai. Nah, ini salah satu tadi termasuk juga toleransi saling menghargai. Sikap menghargai ini juga akan menciptakan suasana aman dan nyaman baik di kelas maupun di sekolah atau di lingkungan dimanapun nanti mereka berada. Kemudian antusias, ya, itu semangat. Kemudian empati, rasa empati yang akan tumbuh kepada orang lain. Kemudian keingintahuan, sikap ingin tahu. Berarti kalau punya rasa ingin tahu, pasti keingin belajarnya lebih tinggi, ya Bapak Ibu. Kemudian kreativitas. Nah, ini sudah tergambar dalam profil Pancasila, kreatif. Jadi anak itu dituntut untuk kreatif, tidak monoton. Kemudian kerjasama. Nah, untuk kerjasama sebetulnya dari zaman nenek moyang kita dulu, kerjasama ini sebenarnya sudah ada. Bahkan kita mewarisi zaman nenek moyang kita, kalau dulu namanya bergotong royong. Sekarang namanya kerjasama. Bahkan ada yang terbaru lagi namanya berkolaborasi. Sepertinya hanya katanya saja dirubah. Tapi untuk maknanya sama, ya. Sebenarnya sudah warisan nenek moyang kita zaman dahulu kala gotong royong itu sudah ada. Kemudian percaya diri. Nah, kita perlu menumbuhkan rasa percaya diri pada diri anak supaya dimanapun mereka berada, mereka mempunyai sikap berani. Nah, itu yang perlunya kita tanamkan pada diri anak. Kita tidak tahu mereka nanti ke depan mau jadi apa, entah jadi seorang pemimpin. Yang jelas mereka harus menanamkan rasa percaya dirinya, berani. Kemudian komitmen. Komitmen itu artinya apa Bapak Ibu? Iya, komitmen itu kalau ada yang bisa menjelaskan? Iya. Iya, artinya apa yang dia ucapkan dia pegang. Itu komitmen, ya, komit ya dengan apa yang dia mereka ucapkan. Tidak, ya, boleh istiqomah ya Pak Diana. Artinya nanti jumlahnya begini kan. Berarti dia tidak komitmen, kan tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi harus komit. Nah, inilah nilai-nilai yang kita hasilkan dari budaya positif tadi, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, nah, motivasi apa yang kira mendasari tindakan Anda? Apa, coba, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, apa kira-kira yang memotivasi diri Anda? Baik? Rasa ingin tahu, Bu Ayu? Pengembangan diri. Makasih Bu, mungkin motivasi kita untuk mengikuti suatu pelatihan yang pertama tentunya untuk meningkatkan kualitas diri kita, ya, pengembangan diri. Bagaimana nanti yang kita dapat materi dari pelatihan itu dapat kita implementasikan sehingga kita bisa mewujudkan merdeka belajar itu, yaitunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi intinya motivasi untuk mengikuti pelatihan itu sebenarnya intinya ke diri sendiri dan akan dituangkan lagi ke anak. Jadi semuanya pembelajaran berpihak pada murid, berarti ke anak-anak akan kita implementasikan. Baik, apa sudah? Baik, terima kasih Bu Ica, luar biasa. Kalau Bu Ayu tadi katanya ingin mengembangkan diri gitu. Terima kasih Bu Ayu, bagus juga Bu Ica. Yang jelas untuk mengembangkan diri, menambah pengetahuan kita, ya, nanti dibahasnya di sekolah, bisa kita ibaskan kepada kawan-kawan, artinya berbagi praktik baik. Nah, terima kasih. Nah, kemudian apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau kepala sekolah Anda dan mendapatkan surat teguran? Ya tidak, ya, karena tadi ada kesadaran diri kita, ya, memang dari dalam diri kita. Kemudian
Kadang ada juga. Ada juga ya, berarti itu di bawah tekanan tuh ya. Ada. Tapi itu ya, itu kalau menurut saya, kalau orang yang merasa tertekan berarti dia rasa ingin berkembangnya tak ada ya, untuk menambah wawasannya tak ada. Nah itu yang perlu dirubah pola pikirnya. Seharusnya bersyukur kalau disuruh pelatihan, artinya kan menambah wawasan. Beruntung mereka ditunjuk itu sebetulnya. Oke, selanjutnya Anda ingin lihat atau dipuji? Nah tidak ya, itu mungkin ada juga ya, tapi sebagian kecil ya. Atau dapat penghargaan dan sebagai guru berprestasi? Enggak. Ada ya. Tapi merasa di sini nggak ada ya seperti itu ya, supaya dapat penghargaan guru berprestasi. Nah, atau kemudian atau Anda ingin menjadi pembelajar yang sepanjang hayat? Betul ya, kalau itu masuk ya. Nah, menjadi seorang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri Anda, menghargai Anda sendiri sebagai teladan. Kemudian bagi murid-murid kita, nih ke murid lagi ya, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tidak Anda sebagai pemimpin pelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan kita, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, motivasi dari semua ini, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau ada suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Bapak Ibu? Iya, pembelajar sepanjang hayat, luar biasa. Selanjutnya, nah muncul lagi pertanyaan Bapak Ibu. Mari kita jawab bersama. Nih, bukan termasuk Ibu saja, termasuk saya ya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan dari pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Nah, dijawab dulu, siapa? Pakai mic. Bang Bu Siti lah. Terima kasih Bu. Saya coba menjawab. Berdasarkan pengalaman ini, mungkin ya Bu ya sama dengan yang lainnya. Mungkin anak-anak memang ada rasa tertekan dengan kita. Nah itu mungkin yang harus diperbaiki ke depannya. Bagaimana menumbuhkan kesadaran murid itu untuk melakukan sesuatu itu atas kemauannya sendiri, tidak merasa takut dimarahi guru atau siapapun. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Siti. Kalau dari Bu Siti tadi itu termasuk motivasi yang mana? Dia kan ada 3 tadi kan, ada intrinsik, ekstrinsik. Kalau itu dari dalam ya. Kira-kira masuk ke mana tadi itu? Dari luar ya. Ekstrinsik ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira yang memotivasi anak kita, perilaku murid anak kita di sekolah? Oke. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi kalau tadi Bu Siti telah menjawab, mungkin motivasi anak-anak murid-murid kita di sekolah untuk melakukan sesuatu itu karena ditekan atau tertekan. Tapi ada juga sebagian anak-anak yang mengharapkan pujian. Nah, jadi kan saat kita memberikan tugas sesuatu ataupun saat kita meminta tolong bahkan kepada anak-anak kita, dia berharap dengan secepatnya, dan harapan pertamanya itu adalah pujian. Jadi ingin dipuji. Jadi nanti kamu baik, memang itu bagus kita ngasih pujian itu, tapi dia melakukannya bukan karena keinginannya, tapi ingin dipuji. Dan satu lagi dia akan melakukannya kita karena imbalan atau hadiah. Kalau kita membiasakan dalam proses pembelajaran itu dengan anak memberikan reward ya atau hadiah, apapun itu bentuknya, maka mereka akan terbiasa melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran kita itu kalau ada reward. Kalau ada rewardnya maksudnya berbentuk hadiah. Tapi jika sekali waktu kita lupa bahwa hadiahnya, itu akan berakibat dengan anak itu, dia bisa akan malas lagi mengikuti kegiatannya, atau dia tidak melaksanakan tugasnya, bahkan dia mungkin tidak mau mengikuti apa yang kita arahkan. Jadi
ada motivasi tadi mungkin yang menurut saya mungkin di kelas ya, ada yang mengharapkan pujian dan ada juga yang mengharap imbalan. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Riza. Kalau yang Bu Riza ini termasuk motivasi bagaimana? X juga ya. Nah jadi ternyata setelah kita kan yang tahu di kelas guru bagaimana dengan anak setiap hari, ternyata tidak bagus juga kita setiap hari memberi reward berupa hadiah ya. Karena nanti anak tuh akan ada hadiah nih. Ketika sekali kita tidak ngasih, mereka karena terlalu berharap kecewa jadi malas kan. Ternyata juga tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Baiklah. Terima kasih Bu Riza. Next Bu An. Nah, pertanyaan berikutnya dari pengalaman Bapak Ibu selama ini mengajar di kelas, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Ibu? Nah, bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid setelah Ibu menerapkan strategi Ibu? Bisa? Tolong siapa yang bisa? Jangan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin yang saat ini saya lakukan dengan membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas itu kita bersama anak-anak membuat suatu kesepakatan di mana jika mereka melakukan taat pada aturan maka mereka mendapatkan pujian, tentunya apresiasi. Apabila mereka tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan berarti akan menerima konsekuensi yang telah disepakati gitu. Baik, terima kasih Bu An. Ada yang lain? Bapak Ibu? Oke, memang kita sebelum di awal pelajaran memang kita harus membuat, kalau dulu namanya kesepakatan ya, tapi kalau sekarang namanya keyakinan. Artinya kita menawarkan kepada anak-anak bagaimana kedepannya supaya kelas kita menjadi aman dan menyenangkan. Nah itu harus ada dari diri anak-anak itu sendiri. Nah disinilah perlu kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak itu maunya seperti apa ke depannya supaya menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas. Nah, contohnya tadi ya dari mereka sendiri datang tepat waktu, tidak menjaga kalau kalimat positifnya tidak mau sampai itu menjaga kebersihan kelas. Nah itu datangnya dari anak-anak itu sendiri. Nah kemudian setelah mereka membuat keyakinan dengan nilai-nilai tersebut, tentu kita sepakati lagi apa konsekuensi dari pelanggaran keyakinan tersebut. Nah ini kan boleh kalau memang disepakati bersama. Yang penting dia bersifat mendidik ya Bapak Ibu, tidak mengarah ke apa ya? Gimana kan? Iya, tidak mengarah ke kekerasan, tapi dia mengarah ke yang bersifat mendidik. Nah ini boleh kalau dia bersifat positifnya, misalnya dari pelanggaran keyakinan tersebut anak-anak nanti mungkin tidak beristirahat, kemudian membuat surat pernyataan. Nah seperti itu, karena itu kan kalau kita tidak membuat konsekuensinya ke depan kalau pelanggaran akan diulang lagi, ya kan begitu Bapak Ibu. Apa kok dilanggar juga keyakinannya. Nah maka harus ada begini kita, apa dari konsekuensi pelanggaran keyakinan itu yang penting dia bersifat mendidik dan tidak bersifat kekerasan. Nah selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada anak-anak, pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah, dan mengapa? Bagaimana Bapak Ibu? Kalian? Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang dirasakan penting untuk ditanamkan pada anak-anak dan mengapa? Kenapa penting nilai kebajikan itu ditanam pada anak dan mengapa? Tapi penting tadi ya, harus ada nilai-nilai kebajikan itu di sekolah, budaya positif itu. Kalau memang penting, kenapa? Ayo. Nah, ini memang perlu dan mengapa? Oke, Bu Aziza. Terima kasih Bu, saya mencoba menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas? Saya coba menjawab yaitu gotong royong. Di antaranya nanti
setelah pulang sekolah mungkin sudah terbentuk oleh guru kelasnya, apalagi kan guru bidang studi kan Bu, di situ nanti dibentuk yaitu guru piket atau siswa yang piket. Di situ terbentuklah gotong royong, mereka bekerja sama tidak sendirian untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian sering kita ingatkan di halaman untuk saling menjaga kebersihan, merupakan nilai gotong royong juga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ziza. Bu Ziza menyatakan bahwa nilai kebajikan gotong royong, kolaborasi yang perlu kita tanamkan kepada anak, yaitu itu tadi ya, nilai kolaborasi, kemudian nilai menjaga kebersihan. Artinya kita harus menanamkan pada diri anak itu, membiasakan dia bagaimana cara hidup bersih, sehingga nanti kalau sudah tertanam, mereka tidak hanya bersih di kelas saja, dimanapun mereka berada, mereka akan selalu memikirkan, oh jangan buang sampah sembarangan, ini kotor. Nah itulah namanya, dia yakin bahwa nilai kebersihan itu memang harus ada dalam dirinya, bukan karena paksaan orang lain atau karena ada hukuman, tapi memang ada kesadaran dari diri dalam anak tersebut. Nah, yang lain kira-kira apa lagi selain nilai kolaborasi yang perlu kita tanamkan di sekolah? Ada nilai yang lain? Oke, Pak Rian. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit yang perlu kita tanamkan pada murid saat ini yaitu berakhlak mulia ataupun adab. Karena pernah saya baca suatu di dalam buku yang pernah belajar, kenapa A dulu baru B? Karena dalam hidup ini kalau kita berilmu tidak beradab atau berakhlak, tidak ada guna ilmunya. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, orang yang beradab lebih saya hargai daripada orang yang berilmu. Jadi kenapa? Menurut perkembangan zaman sekarang kita lihat anak-anak sudah banyak etikanya atau adabnya yang sudah hilang. Contoh yang disampaikan oleh Bu Riza di waktu upacara tadi, banyak anak-anak ini ngomongnya sudah ngomong WA. Ada apa? Kemana? Nah itu. Jadi ngomongnya, kalau kita enggak, kalau dulu zaman kita ada apa Bu? Ada apa Pak? Kalau sekarang enggak. Contohnya aja, kami duduk di dalam ruangan majelis guru ini, ada anaknya, ada Bu Aan, entah siapa yang dia tanya, entah siapa, entah Pak Rian, entah maaf ibu-ibu PPL ini kami tidak tahu. Jadi anak-anak sekarang yang perlu ditanamkan sama sekali adalah adab dan akhlak. Karena kalau dia pintar, kalau tidak ada adab atau akhlak, percuma saja Bu, tidak ada nilai sama sekali. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi yang paling utama dan paling utama semenjak dunia ini ada, mungkin yang perlu dikembangkan itu akhlak mulia kepada setiap murid dan kita semua. Mungkin itu Bu. Luar biasa. Terima kasih Pak Rian. Memang anak zaman dulu dengan sekarang memang jauh berbeda ya. Mungkin karena pengaruh digitalisasi ya, begitu kita bisa melihat seluruh dunia lewat HP, itu juga menjadi satu faktor. Kalau kita dulu nampak guru aja mau kita lari kan, kalau sekarang lewat senggolnya kita slow aja. Waktu pijak kaki kita pun macam nggak tahu aja ya kan. Nah itu memang perlu Pak Rian. Artinya kita sebagai, disinilah tugas berat kita sebagai seorang pendidik. Mengajar itu mudah, mengajar sampai materi apa mudah, tapi mendidik itu yang susah. Nah inilah karakter, inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak untuk menumbuhkan rasa hormatnya tadi ya, baik kepada guru, orang yang lebih tua, kemudian kepada teman sebaya. Nah itulah tugas berat kita sekarang untuk mengembalikan karakter anak. Terima kasih Pak Rian, itu luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, pas. Oke, next. Nah, tibalah kita pada kesimpulan. Dari awal tadi kita sudah membahas yang dimaksud dengan disiplin, kemudian bagaimana cara menerapkannya di sekolah, kemudian apa saja yang perlu kita terapkan di sekolah. Nah, kita tiba pada kesimpulan. Nah, adapun kesimpulannya hari ini, yang pertama adalah standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan
perlu saling mendukung, artinya perlu kerjasama. Kalau yang ini bisa mengerjakan, yang ini ikut, yang tidak, sama aja Bu ya. Tidak ada kerjasama tidak akan bisa sukses. Kemudian saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Juga sesuai dengan visi misi kita yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sampai di sini masih ada pertanyaan? Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu, sampai di sini penjabaran tentang diseminasi budaya positif saya. Kita ambil yang positifnya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari ke depannya, terutama untuk sekolah kita. Semoga setelah ini sekolah kita bisa menerapkan dan bisa lebih maju lagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah yang sudah disampaikan oleh Ibu Ras tentang budaya positif tadi. Semoga apapun yang disampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat kita terapkan di kelas kita serta pada kehidupan kita masing-masing. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.